Hai, balik lagi di Rama Langga YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas mengenai pengalaman aku sebagai remote worker. Banyak gitu temen yang suka nanya, lo kerja apa sih Mi? Kok bisa sih dari rumah terus punya penghasilan gitu. Nah, sebelum aku dituduh yang macem-macem, aku ngapain aja di rumah tapi bisa punya penghasilan, aku akan ngebahas di video ini. Aku udah catat poin-poinnya apa aja yang mau aku bahas di laptop ini supaya nggak ada yang ketinggalan apa yang mau aku bahas. Oke. Yang pertama mau aku bahas itu adalah mengenai remote job. Nah, apa sih remote job itu? Remote job itu adalah ya sesuai dengan namanya ya, pekerjaan yang dikerjakan secara jarak jauh. Nah, aku ini remote worker, jadi pekerja jarak jauh. Nah, biasanya tuh pekerjaan seperti ini tuh sama seperti pekerjaan office base yang datang ke kantor segala macem gitu. Aku juga pekerja dengan perusahaan, tapi memang lokasinya itu fleksibel, artinya aku bisa kerja dari mana aja. Bahkan ada perusahaan yang dia itu menyerahkan sepenuhnya waktu yang waktu pengerjaannya kepada karyawannya, tapi ada juga perusahaan yang dia nentuin jam kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Nah, biasanya tuh yang nerapin sistem remote job seperti ini tuh perusahaan yang ada di sektor teknologi, bisa industri finansial, bisa akomodasi, kesehatan, food and beverage, ataupun perusahaan IT gitu. Nah, di luar negeri tuh udah banyak banget sih sebenarnya yang nerapin sistem remote job ini, apalagi perusahaan-perusahaan startup yang masih rintisan gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita menerapkan sistem remote work ini, untungnya bagi perusahaan ini kan nggak ada biaya operasional yang mahal gitu. Artinya biaya operasional itu lebih murah, terus kebanyakan biaya upah kerjanya itu juga lebih murah. Nah, makanya banyak banget negara-negara di Amerika, di Australia itu tuh dia itu lebih suka ambil pekerja remote dari Asia karena memang upahnya itu lebih murah daripada di negara dia sendiri gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan lama itu menerapkan sistem ini. Artinya nggak hanya perusahaan startup aja yang nerapin sistem remote work ini, tapi perusahaan yang udah besar pun ada juga seperti Dell itu juga, Apple juga udah sebagian gitu. Ya banyak lah, mungkin teman-teman bisa searching sendiri ya, perusahaan apa aja yang udah nerapin sistem remote work ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu sih masih sedikit ya yang menerapkan ini. Memang ada beberapa temen aku gitu yang di kantornya udah menerapkan sistem ini, tapi memang masih sedikit banget sih, nggak sebanyak yang ada di luar negeri gitu. Nah, kelebihannya dengan sistem remote work ini adalah yang pertama ngurangin kemacetan. Nah, ini buat pemerintah nih bisa jadi bahan pertimbangan nih. Salah satu solusi untuk ngurangin kemacetan, ngurangin polusi itu terutama yang di daerah industri. Misalnya pemerintah tuh menetapkan untuk perusahaan misalnya 20%-nya tuh karyawan harus kerja secara remote gitu misalnya. Itu kan jadi gimana ya? Jadi membantu banget gitu untuk daerah-daerah misalnya kayak Jakarta gitu kan. Terus di Bekasi pun kan juga kan ada daerah industri, itu kan macet banget gitu. Jadi kalau misalnya menerapkan ini mungkin bisa jadi solusi kali ya, terus cut travel time yang pasti. Jadi kan karyawan tuh lebih banyak waktu untuk keluarga ya kan, karena kan kita nggak ada yang namanya perjalanan gitu. Kita udah di rumah, kerja di situ, makan di situ, mandi di situ gitu. Jadi semuanya tuh dari rumah gitu.
Terus hemat ongkos itu jadi gajinya karyawan tuh bisa full, udah nggak keluarin ongkos lagi. Nah itu ngaruhnya kemana? Ke kesejahteraan karyawan. Terus kalau untuk perempuan nih, kita nggak perlu make up, kita nggak perlu baju kerja, kita nggak perlu tas kerja, kita nggak perlu sepatu gitu. Terus juga jadi meminimalisir stres untuk karyawan gitu. Nah jadi kan kita kan nggak ketemu macet, nggak ketemu polusi, itu kan jadi ngurangin stres juga ya. Jatuhnya sih sebenarnya ke kesejahteraan karyawan juga. Nah kalau misalnya poin-poin di atas tadi udah terpenuhi, itu otomatis produktivitas karyawan juga jadi bertambah gitu. Nah untuk perusahaan tuh keuntungannya apa? Jadi dia tidak usah menyewa kantor fisik lagi, balik lagi ke operasional, ke uang operasional, artinya ke dana, ke biaya. Terus mengurangi biaya operasional perusahaan itu. Nah misalnya kan gini, ada nggak sih karyawan yang di kantornya tuh dia tuh cuma pakai listrik untuk komputer aja, ada nggak? Paling nggak kan dia ngecas, kalau misalnya perempuan dia catokan. Terus ada juga yang pakai microwave, terus belum dispenser segala macam gitu kan. Nah kelihatannya sih kecil sih, tapi kan kalau misalnya emang setiap hari itu kan bisa mangkas biaya operasional banget gitu. Terus kalau misalnya untuk kekurangannya, itu aku sendiri ngerasa kekurangannya itu adalah karena aku di rumah, jadi kayak nggak punya teman sosialisasi gitu. Mungkin kalau misalnya kita kerja kantoran gitu, kita ketemu terus cerita, hai ya gimana anak lo segala macem, gimana anak gue udah bisa gini, terus cerita tentang drama Korea, tentang gosip-gosip artis hari ini gitu. Tapi kalau misalnya di remote work ini, kita mau cerita sama siapa, kita nggak punya teman kita cuma by video ataupun by call aja gitu. Tapi kan yang kita omongin kan pada saat call dan video call itu kan pasti kan ya hal-hal yang nyangkut kerjaan gitu. Jarang banget nggak sih kita video call gitu untuk ngomongin gosip atau untuk ngomongin hal-hal yang nggak penting gitu, kayaknya sih jarang banget ya. Nah apa aja sih yang harus disiapin sebagai remote worker ini? Nah kalau ini menurut aku ya itu ada laptop atau PC gitu. Ini kebetulan di belakang ini adalah workspot aku kerja di sini. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen mobile, atau mungkin aku lagi pengen tiduran di kasur, atau mungkin sambil makan di meja makan, atau mungkin di dapur gitu sambil masak gitu, enggak ya? Ya nggak sambil masak juga sih gitu. Itu aku biasa pakai laptop aku ini gitu. Terus ya sebenarnya lebih aman pakai laptop, karena kalau misalnya kayak mati lampu gitu ya datanya nggak langsung mati gitu, maksudnya listriknya. Tapi aku sih sejauh ini lebih prefer pakai PC sih gitu. Terus yang kedua tuh harus ada jaringan internet. Kalau bisa jaringan internetnya tuh yang cukup bagus. Listrik yang pasti ya, listrik tadi kalau untuk PC. Kalau misalnya laptop mungkin kalau ada baterainya ya nggak usah pakai listrik juga gitu. Nah kalau misalnya kita bosan itu kerja di rumah, kita kan bisa sewa sekarang ada yang namanya co-working ya. Nah di co-working itu sewanya itu setahu aku ada yang per 4 jam, per hari, per bulan ya, atau mungkin per minggu gitu ya. Aku juga belum pernah sih, pernah waktu itu tapi dari kantor gitu. Tapi kalau untuk pribadi aku belum pernah gitu, misalnya lagi bosan gitu, misalnya kerja di rumah gitu. Nah aku punya pengalaman 3 kali kerja sebagai remote worker. Yang satu itu dari perusahaan Singapura, yang kedua pribadi gitu dengan orang Korea, dan yang ketiga nih sekarang aku lagi di perusahaan di New York di Amerika gitu. Nah aku akan ngebahas satu persatu. Pertama aku ngebahas tentang perusahaan yang pertama, itu adalah perusahaan IT yang ada di Singapura. Nah posisi aku itu seperti eksekutif asisten, jadi aku report langsung ke CEO-nya. Dan job desk aku lebih banyak ke administrasi gitu. Tapi kebelakangan aku juga diminta untuk jadi tester aplikasi gitu. Jadi sebelum launching itu aku diminta programmer untuk mencoba dari sisi user, mencoba si aplikasi itu gitu. Terus dikasih penilaian gitu tentang tampilannya, labelnya, fungsinya, terus masih ada bug atau enggak,
buttonnya diklik-klik, berfungsi sesuai dengan nama buttonnya apa enggak segala macam, ntar aku kasih penilaian seperti itu. Nah, waktu aku mau cerita tentang aku pada saat interview pertama kali dengan perusahaan Singapura ini. Waktu itu aku interviewnya itu prosesnya by Skype gitu. Nah, sebelum aku menyetujui untuk interview, aku udah jelasin kalau English aku itu pasif gitu. Jadi kalau misalnya aku tidak qualify untuk perusahaan, ya udah gitu, maksudnya jangan dipaksa untuk terima aku gitu, karena aku nggak mau nanti di pertengahannya nanti gimana lah gitu. Jadi dari awal lebih baik kalau misalnya memang tidak qualify nggak usah diterima gitu. Tapi alhamdulillah aku diterima. Terus pada saat interview sih CEO-nya bilang bahasa Inggris kamu bagus kok gitu. Maksudnya ya untuk apa gitu, kamu minder gitu, kamu tuh malu, kamu jangan malu gitu, nanti pada saat udah mulai kerja kamu jangan malu gitu katanya dia. Terus 2 minggu aku kerja di sana, aku agak down gitu karena bos aku Chinese, dia orang Singapura asli dan dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Sedangkan aku reportnya hubungannya langsung dengan beliau gitu. Ngomong English dengan logat Chinese gimana ya, pasti ya teman-teman pasti tahu lah gitu, agak membingungkan gitu. Terus setelah 2 minggu aku bilang kalau misalnya aku ngerasa nggak mampu dan aku takut menghambat operasional perusahaan karena keterbatasan conversation aku gitu. Terus aku malah dimarahin dong sama CEO-nya gitu. Dia bilang dia tidak menemukan adanya kekurangan di diri aku gitu. Jadi untuk alasan apa aku mundur gitu. Beliau malah bilang kamu harus menghargai diri kamu sendiri gitu. Jangan merasa minder, jangan merasa takut gitu. Kamu harus menghormati kemampuan kamu gitu. Artinya buat mereka keterbatasan bahasa itu bukan masalah ya. Yang penting kita bisa kerja dan kita ada kemauan untuk kerja. Apapun itu bisa selesai kalau misalnya kita punya kemampuan, maksudnya merasa mampu bisa. Tapi kalau misalnya kita udah merasa nggak mampu duluan ya kerjaan juga nggak akan selesai gitu. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita berbicara dengan expat, dengan orang bule gitu, berbicara langsung ya, walaupun English kita jelek, tapi ada bantuan body language gitu. Misalnya I want to eat. Nah, gini nih apa sih gitu body language-nya, kan ini kan makan, nggak mungkin gini maksudnya keramas kan gitu. Jadi kalau misalnya kita conversation langsung ya masih ada bantuan body language ya. Tapi kalau misalnya kayak kita kan ini kerja remote ini cuma by suara aja ya, jadi juga bingung juga ngejelasinnya gimana gitu. Nah, itu sih ya salah satu hambatan, tapi ya harus dilawan kalau misalnya memang mau bekerja sebagai remote worker, terutama aku yang bahasa Inggrisnya tuh pasif gitu. Nah, kalau misalnya di perusahaan Singapura ini aku meeting itu pakai toolsnya dari Hangouts dari Google, tapi suara aja sih, kita tidak menggunakan video call gitu. Tapi ya lama-lama terbiasa sih, jadi bisa karena terbiasa gitu. Seiring dengan berjalannya waktu ya aku mulai terbiasa berbicara English. Terus aku juga pakai bantuan Google Translate kalau misalnya udah mentok banget gitu. Nah, di perusahaan ini semua karyawannya kerja dari rumah. Sebagian karyawannya itu dari Indonesia, selain itu ada di Malaysia dan ada juga di Singapura. Nah, untuk CEO-nya sendiri itu tinggalnya di Singapura dan semua kliennya itu ada di Singapura. Untuk benefitnya aku dapat gaji sama dapat THR. Dibayarnya itu per bulan sama seperti di Indonesia. Nah, tapi aku nggak tahu ya teman-teman di negara lain itu dapat THR atau enggak, karena setahu aku tuh nggak semua negara menerapkan sistem tunjangan hari raya. Nah, makanya beruntung nih buat teman-teman yang jadi karyawan Indonesia gitu. Kita dapat tunjangan hari raya gitu. Nah,
Tapi pada saat Lebaran tahun kemarin itu aku belum 3 bulan di perusahaan Singapura ini, tapi alhamdulillah aku udah dapet THR ya. Padahal kan di Indonesia sendiri di Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan itu perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya kalau karyawan sudah minimal udah 3 bulan bekerja, dan itu dibayar secara prorate gitu. Ini aku belum 3 bulan kerja dan alhamdulillah aku udah dikasih THR prorate gitu. Nah, jam kerjanya sendiri itu jam kerjanya dari jam 9 sampai 18 waktu Singapura, tapi karena di Singapura itu lebih cepat dari Indonesia 1 jam, jadi sebenarnya sama aja jam 8 sampai jam 5 sore waktu Indonesia gitu. Nah, hari liburnya itu sesuai dengan tanggal merah masing-masing negara. Kalau misalnya ada hari libur di Indonesia yang nggak dimiliki sama negara Malaysia dan Singapura, misalnya kayak 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila gitu. Nah, ada hari dimana semua negara itu libur, kayak Hari Buruh, terus Natal, Tahun Baru, sama Lebaran gitu. Kalau di Malaysia itu libur Lebaran itu cuma 2-3 hari. Di Singapura cuma 1 hari gitu. Nah, lagi-lagi nih beruntung nih Indonesia, karyawan Indonesia, kita libur bisa sampai seminggu ya gitu. Nah, kalau misalnya di ketiga negara ini lagi libur gitu, biasanya ada beberapa karyawan yang diminta standby gitu. Nanti digantiin nih sama hari weekend. Jadi harinya diganti dengan hari weekday selanjutnya gitu, atau kapan kita bisa pilih kita libur gitu. Karena kan kalau misalnya orang-orang libur tapi kan sistem di klien kan tetap bekerja gitu, nggak libur. Jadi kalau ada trouble itu ada yang standby gitu. Nah, kalau misalnya di Malaysia sama Singapura itu, dia kalau misalnya tanggal merahnya jatuh di hari Sabtu atau Minggu, itu otomatis Seninnya pasti libur gitu. Nah, di Indonesia belum seperti itu ya. Nah, di perusahaan Singapura ini sistem kerjanya, tools yang aku pakai itu untuk komunikasi ada dari Google sih, kebanyakan bawaan Google. Ada Google Drive, kalau meeting pakai Hangouts, terus sama Google Chat. Kalau untuk filing ada box.com. Terus kalau misalnya meeting biasanya kita pakai audio aja, nggak pernah video call. Kalau mau presentasi tuh bisa pakai fitur share screen di Hangouts. Terus kita pakai chat room. Jadi ada beberapa chat room, ada chat roomnya Virtual Office, ada per kelompok gitu, misalnya per divisi atau per project. Terus ada juga yang private room gitu. Nah, biasanya tiap pagi itu kita chat good morning, itu kita chat di Virtual Office ya. Virtual Office tuh jadi kayak grup yang semua karyawannya tuh ada gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh ketik good morning gitu sebelum jam 8, itu sama aja kayak kita misalnya absen gitu. Jadi kalau misalnya mau info kita nggak masuk hari ini, atau mungkin biasanya suka ada pengumuman dari CEO-nya, misalnya negara mana yang hari ini libur, atau misal ada tools yang sedang maintenance, itu biasanya di Virtual Office itu diumumin gitu. Nanti pas jam makan siang kita chat lagi nih di chat room, misalnya sebelum kita makan siang take lunch gitu. Itu artinya kita mau makan. Nanti pas udah 1 jam kita balik, kita klik lagi back gitu. Itu kan jadi kelihatan ya kita ada di tempat apa enggak gitu, supaya kalau misalnya emang ada yang nyariin kita tuh nggak nungguin gitu. Terus nah, kalau misalnya mau pulang, kita ketik lagi going off gitu. Itu tandanya kita udah pulang. Jadi nggak usah dicariin lagi. Atau mungkin kalau misalnya mau nyariin kita bisa by WA aja gitu. Karena sebagian besar karyawannya itu ada di Indonesia, jadi aku lebih banyak berkomunikasi pakai bahasa Indonesia untuk teman-teman yang sama-sama pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau teman-teman yang dari Indonesia, tapi kalau CEO-nya udah pasti aku komunikasinya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, yang kedua, aku pernah kerja sebagai virtual assistant dengan orang Korea. Ini pribadi, bukan perusahaan. Jadi orang Korea ini tinggal di Indonesia dan bahasa Indonesianya tuh kurang lancar. Jadi di sini aku kerja nggak begitu lama karena aku dan beliau punya visi dan misi yang berbeda dalam bekerja gitu.
Untuk job desk sendiri mirip-mirip seperti sekretaris pribadi gitu. Jadi misalnya searching barang, booking restoran, booking salon gitu, booking hotel, follow up lagi progres pekerjaan, hubungin vendor-vendor dan lain-lain sebagainya.